Aduh, kok penggarisnya patah sih? Mana ada tugas dari Bu Guru lagi, nanti ngukurnya gimana dong? Lucu adik-adik? Adik-adik pernah mengalami hal yang seperti tadi? Oh iya, sampai lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Heriana, guru IPA dari SMP Negeri 3 Cikesang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Di video pembelajaran kali ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya ya, masih tentang pengukuran. Bagi adik-adik yang belum menonton, di deskripsi video ini ada link bagian pertama. Silahkan menyaksikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe-nya. Tonton terus sampai habis ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari cara membaca alat ukur panjang, massa, waktu, dan juga volume. Pertama, kita akan melakukan pengukuran panjang menggunakan penggaris. Contohnya adalah sebuah pensil yang akan kita ukur panjangnya. Ujung pensil terletak pada angka 0 pada penggaris, sedangkan ujung satunya lagi terletak di angka 6,5. Ingat ya, untuk penggaris setiap satu garis maka bernilai 1 mm. Nah, kemudian posisi membaca penggaris yang benar adalah posisi mata yang tegak lurus dengan penggaris. Setelah itu kita mulai menghitung dengan cara panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, di situ panjang akhirnya 6,5 dikurangi panjang awalnya 0, jadi sama dengan 6,5 cm. Selanjutnya kita akan mengukur panjang sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong ini adalah alat ukur diameter luar, diameter dalam maupun kedalaman sebuah benda. Sebelum kita mulai mengukur menggunakan jangka sorong, adik-adik harus tahu dulu nih, jangka sorong itu memiliki dua skala. Yang bagian atas disebut dengan skala utama, sedangkan bagian bawah disebut skala Vernier atau biasa juga disebut dengan skala Nonius. Kita mulai menghitung ya. Adik-adik sekarang lihat bagian skala utama, yaitu di bagian atas. Batasnya tidak boleh melebihi angka 0 yang ada di skala Nonius atau skala Vernier. Nah, ternyata skala utamanya 1,1 cm. Nah, yang kedua, adik-adik harus mencari berapa skala Vernier atau skala Noniusnya. Nah, cara membacanya berbeda ya dengan skala utama. Kalau angka 0 dibacanya 0,00, angka 1 0,01, angka 2 0,02, dan seterusnya. Nah, batasnya sampai mana? Adik-adik harus mencari satu garis lurus dari atas sampai bawah, dan ternyata ada di antara 6 dan 7, artinya ada di angka 0,065. Yang terakhir, kita jumlahkan skala utama dan skala Noniusnya. Jumlahnya adalah 1,165 cm. Satu lagi alat ukur panjang yang akan kita bahas adalah mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini memiliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan penggaris dan juga jangka sorong, dan biasanya dapat digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Seperti halnya jangka sorong, mikrometer skrup juga memiliki dua skala. Ada skala utama dan juga skala Nonius yang bisa diputar. Yuk, kita mulai menghitung. Adik-adik harus menentukan dulu skala utamanya ya. Dan ternyata ada di angka 5,5 mm. Batasnya adalah ujung dari skala utama ya. Yang kedua, adik-adik harus menentukan skala Noniusnya. Nah, skala Noniusnya adik-adik harus cari satu garis lurus yang mendatar dari kiri ke kanan. Dan ternyata ada di atasnya angka 25 ya, lebih satu garis, artinya ada di angka 26. Untuk skala Nonius, setiap satu garis skala bernilai 0,01 mm. Nah, karena ada di angka 26, artinya kita kalikan dengan 0,01, jadilah 0,26 mm. Nah, yang terakhir tinggal kita jumlahkan antara skala utama dan juga skala Noniusnya. 5,5 mm ditambah 0,26 mm jadilah 5,76 mm. Berikutnya kita akan mengukur massa sebuah benda menggunakan neraca. Adik-adik pasti sering melihat ya neraca seperti ini, biasanya ada di pasar loh. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Mudah kok. Caranya, massa sebelah kiri sama dengan massa sebelah kanan. Karena prinsip adalah keseimbangan ya adik-adik. Tinggal kita hitung.
Tapi tunggu dulu, sebelum kita mulai menjumlahkan, ternyata ada salah satu pemberat yang memiliki satuan berbeda, yaitu kilogram, sedangkan pemberat yang lainnya menggunakan satuan gram. Artinya kita harus samakan dulu penyebutnya menggunakan satuan gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, kalau satuannya sudah sama semua, tinggal kita hitung. 200 gram ditambah 1000 gram ditambah 20 gram, jumlahnya adalah 1220 gram. Selain menggunakan neraca biasa untuk mengukur massa, kita bisa juga menggunakan neraca Ohaus. Ini adalah tempat bendanya dan ini adalah pemberat-pemberatnya. Di bagian pemberat neraca Ohaus terdapat 3 lengan, ada lengan depan, lengan tengah, dan lengan belakang. Pada lengan belakang, jarum pemberat menuju ke angka 200 gram. Pada lengan tengah, jarum pemberat menuju ke angka 20 gram. Sedangkan pada lengan paling depan, jarum pemberat menuju ke angka 1 gram. Sehingga total massa yang ditimbang adalah 221 gram. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran waktu menggunakan alat ukur stopwatch. Adik-adik pernah melihat kan alat ukur stopwatch? Pada stopwatch terdapat 2 lingkaran. Ada lingkaran kecil yang menunjukkan menit dan lingkaran besar yang menunjukkan sekon atau detik. Nah, sekarang berapa waktu yang ditunjuk oleh stopwatch ini? Pada lingkaran kecil menuju ke angka 25, berarti 25 menit. Sedangkan pada lingkaran yang besar menuju ke angka 45, artinya 45 detik. Berarti pada stopwatch tersebut menuju ke angka 25 menit 45 detik. Pada bagian terakhir, kita akan mengukur volume sebuah benda yang tidak beraturan, misalnya batu, dengan menggunakan gelas ukur. Caranya, kita isi gelas ukur dengan air. Setelah itu, kita catat volumenya. Nah, pada gambar ini, volume airnya 50 ml. Setelah ditambah batu, volumenya menjadi 75 ml. Ternyata, penambahan volume tersebut berasal dari volume batu. Nah, untuk menghitung berapa volume batu, kita tinggal mengurangi antara volume akhir dengan volume awal. Jadi, volume batunya 75 diambil 50 sama dengan 25 ml. Oh, begini caranya. 22 diambil 14 sama dengan berapa ya? Aha, 8. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.